Tahu gak sih kalian, kalau komputer sudah menjadi tonggak dalam evolusi manusia. Dari mesin hitung kuno sampai superkomputer. Dari yang hanya sekedar konsep sederhana yang digagas para matematikawan, sampai sekarang adanya komputasi awan. Maka dari itu, ayo kita mengulik tentang sejarah evolusinya. Emangnya ada berapa bang evolusinya? Ada 5. Kok dikit sih bang? Ya emang cuman segitu, cok. Pada tahun 1937, komputer generasi pertama lahir untuk keperluan akademis yang dinamakan Atanasoff Berry. Digunakan untuk penyelesaian persamaan linear dan aritmatika. Lalu, ada juga komputer yang diciptakan untuk keperluan militer, yaitu komputer Colossus yang digunakan untuk memecahkan kode dari mesin milik Nazi yang bernama Lorenz SZ40 dan Lorenz SZ42. Pada tahun 1943, John Mauchly bersama rekannya John Presper Eckert membangun sebuah komputer baru bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Dibuat pada Universitas Pennsylvania atas persetujuan Ballistic Research Laboratory atau BRL. Dengan berat 30 ton dan volume 1500 kaki, ENIAC digunakan untuk kepentingan perang sampai dengan tahun 1955. Lalu, muncullah sebuah alat yang bernama transistor yang langsung menggeser penggunaan vacuum tube pada komputer. Dan dengan pergantian komponen tersebut, lahirlah komputer generasi kedua. Lebih kecil dan lebih ringan, komputer generasi ini menjadi lebih hemat biaya dan tempat daripada generasi pendahulunya. Kita ambil contoh, PDP-1, dibuat oleh Digital Equipment Corporation atau DSC pada tahun 1959, menjadi salah satu pelopor komputer modern. PDP-1 atau Programmed Data Processor 1 menjadi awal bagi komputer untuk menjalankan game dan memainkan musik. Dengan berkembangnya generasi kedua dari tahun ke tahun sehingga menghasilkan generasi ketiga pada tahun 1964. Penggunaan mikroelektronik yang menggeser peran transistor di komputer membuat kinerja komputer meningkat drastis. Ukuran yang semakin mengecil, ukuran memori yang lebih besar, membuatnya semakin praktis untuk digunakan. Sehingga NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Awal 1970, di mana MOSFET, metal oxide, semikonduktor, field effect transistor ditemukan dan membawa perubahan yang berujung pada pengembangan mikroprosesor. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogramkan. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau biasa disebut dengan PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Salah satunya adalah IBM 5150 personal komputer. Komputer pribadi ini menggunakan prosesor 16 bit Intel 8088 berkecepatan 4,77 MHz. Dengan power supply 63,5 watt dan memori yang hanya 64 KB. Lama-kelamaan, komputer pribadi yang semakin kecil berkembang berkat adanya chip mikroprosesor ini dan menjadi cikal bakal terciptanya teknologi seperti laptop dan smartphone yang sangat fenomenal di masa sekarang. Kemajuan teknologi ini menyediakan berbagai fasilitas yang lebih dari generasi pendahulunya. Disinilah generasi komputer keempat lahir. Dan yang terakhir merupakan pengembangan teknologi komputer mencapai puncaknya sampai sekarang, yaitu generasi komputer kelima. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern, seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan, atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Artificial Intelligence. Melalui perjalanan yang panjang,
dan penuh inovasi ini, kita melihat betapa pentingnya peran komputer dalam membentuk dunia kita. Dari mesin hitung sederhana hingga jaringan superkomputer yang sangat kompleks. Evolusi komputer terus memperluas batas kemungkinan manusia. Dengan terus menghargai warisan sejarah ini dan mengadopsi inovasi baru, kita dapat terus mengarahkan dunia ke arah yang lebih maju dan menginspirasi generasi mendatang untuk melampaui batasan yang kita kenal hari ini. Sekian dari kami, terima kasih.